Alhamdulillah ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa a'adda al-jannata liman amana wattaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul wara. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawit tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di sini sebagai bukti upaya maksimal dan permohonan yang tiada henti pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan orang yang selalu berkomitmen menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang cerdas versi Nabi kita Muhammad SAW, bukan orang-orang yang berhasil menciptakan penemuan-penemuan baru. Versi Nabi kita Al-Atiyas walladzi aktaru intizazan lil akhirah. Orang yang cerdas itu adalah yang mempersiapkan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan masa depan. Masa depan yang abadi yang tiada berakhir. Para jamaah, kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, difasilitasi dengan segala-galanya. Sebelum hunian bumi ini kita tempati, disiapkan oleh Allah segala fasilitas. Apa yang ada di langit dan di bumi ditundukkan oleh Allah untuk umat manusia. Walladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Kurang apa lagi? Sekian juta tahun bumi disiapkan, yang semula terjal menjadi empuk berpasir bertanah untuk hunian kita. Bukan itu saja, kita dibekali akal pikiran sehingga menjadi khalifah fil ardh, wakil Allah di bumi untuk memakmurkan bumi ini, bukan spesies yang lain. Para jamaah rahimakumullah, orang yang secerdas itu tentu sudah sepatutnya pandai bersyukur. Dijadikan Allah sebagai makhluk seperti itu salah besar jika tidak bersyukur. Dan syukur itu dikemas oleh Allah pada surat yang pendek yang kita sebut surat Al-Kautsar. Sebelum membahas surat ini, mengapa surat ini diturunkan? Asbabun nuzul. Mengapa surat ini diturunkan? Ketika putra Nabi Muhammad SAW meninggal di waktu kecil,
putra laki-laki Nabi Muhammad itu meninggal masa kecil, semua tidak ada yang dewasa. Orang-orang Quraisy, para tokoh mereka, Abu Lahab, Abu Jahal, Ka'ab bin Al-Ashraf, Wa'il bin As dan lain-lain, mereka semua ngomong kepada orang-orang Quraisy, putra Muhammad sudah meninggal. Muhammad sudah batal, abetar, tidak ada penerus. Orang Arab itu patriarkat, mengedepankan laki-laki, hak laki-laki menjadi prioritas, penerus keluarga. Kalau tidak ada laki-laki berarti putus dan tidak dihargai. Muhammad abetar, bater. Nanti kalau Muhammad mati, habis segalanya. Tidak ada putra laki-lakinya. Agamanya ludes, keluarganya hina, tinggal anak-anak orang tuanya saja. Maka Allah menurunkan surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberimu Al-Kautsar. Muhammad, sungguh kami memberimu Al-Kautsar. Para mufassir memaknai Al-Kautsar. Yang pertama, Al-Kautsar adalah nikmat yang sangat agung dan sangat besar, tiada terhingga. Makna yang kedua, Al-Kautsar adalah telaga di surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang nanti siapa yang masuk surga akan diberi minum oleh Nabi. Gelasnya sejumlah bintang di angkasa. Airnya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, tebun dan kerikilnya terbuat dari mutiara. Lalu para penafsir yang lain menggabungkan dua-duanya. Al-Kautsar adalah seperti di awal tadi, nikmat yang sangat besar, termasuk di dalamnya adalah telaga Al-Kautsar. Semoga kita mendapatkan jatah minum, diberi minum oleh Nabi kita Muhammad SAW dari Al-Kautsar ini. Amin. Para jamaah rahimakumullah, dengan nikmat yang begitu besar, syukur adalah satu-satunya pengagungan dan penghormatan kepada pemberi nikmat. Jangankan kepada Allah yang memberi kita segalanya, kita sesama manusia saja, kalau sering diberi, pasti sebagai orang yang berakal sehat dan berpikiran normal, kita menghormati orang yang memberi kita itu. Apalagi sang pemberi ini maha agung, maha kuasa, maha segalanya. Maka jika tidak ada syukur kepadanya, tentu kita adalah orang-orang yang durhaka kepada sang pemberi nikmat. Syukur yang dikemas di dalam surat Al-Kautsar tersebut ada dua kategorinya. Yang pertama, fasholli li rabbika. Tegakkan sholat, dirikan sholat li rabbika, untuk Tuhanmu.
Mengapa ada kata untuk Tuhanmu? Karena ada orang sholat untuk dirinya sendiri. Kepengen sukses, rajin sholat. Kepengen punya anak soleh, rajin sholat. Kepengen karirnya melejit, rajin sholat. Padahal yang ideal adalah fasholli li rabbika. Sholatlah untuk Tuhan. Mengapa kau sholat? Karena aku mengagungkan Tuhanmu. Aku mengagungkan Tuhanku. Mengapa kau sholat? Aku sudah diberi oleh Tuhanku nikmat yang luar biasa. Durhaka aku kalau tidak mengagungkan Tuhanku, kalau aku tidak bersyukur kepada Tuhanku. Maka karena itu aku sholat. Aku ini tidak ada harganya. Asal usul kita dari mana? Dari zat yang hina. Dijadikan Allah menjadi gagah, tampan, punya akal pikiran. Maka sholat kita untuk Tuhan kita, syukur kepada Tuhan kita. Kalau itu yang kita capai, ritual kita untuk Tuhan kita sebagai penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan kita sekaligus syukur kita, maka Allah punya sifat syakur, maha membalas kebaikan kita. Tidak usah menjadi tujuan. Kalau ritual kita sebagai syukur, nggak usah menjadi tujuan yang kita sebut kehidupan. Karir, sehat, rezeki cukup, semua dijamin sesuai kebutuhan kita oleh zat yang syakur, yang maha membalas kebaikan kita. Selip sedikit di hati, sholat untuk kepentingan diri kita dibanding dengan sholat untuk mengagungkan Tuhan kita, batasnya hanya setebal rambut di dalam hati. Meleset sedikit sudah jauh nilainya. Apakah cukup syukur dengan ritual, dengan sholat salah satunya bentuk ritual? Tidak cukup. Syukur harus dituntaskan sampai akhir surat Al-Baqarah ini. Fasholli li rabbika, lanjutannya wanhar, dan sembelihlah kurban. Yang tertulis dan yang terucap di sini adalah kurban. Itu adalah penyebutan salah satu dari sekian banyak ibadah sosial. Fasholli juga begitu. Sholat adalah penyebutan salah satu dari sekian banyak ibadah ritual. Ibadah ritual dan ibadah sosial seperti dua sisi mata uang. Sebagus apapun mata uang yang kita pegang, lembaran merah 100.000 rupiah misalnya, hanya sebelah halaman yang ada cap gambar, baliknya, sisi yang baliknya rusak atau tidak ada cap gambarnya sama sekali, menjadi
tidak laku. Disebut orang soleh karena tidak pernah telat sholat jamaah di masjid, tadarus siang malam, tapi jelek kepada sesama, sama dengan lembaran uang yang hanya sebelah, tidak laku. Dermawan, sering membantu, tapi ritualnya jelek, nggak mau sholat misalnya, juga nggak laku, sia-sia kebaikan tersebut. Maka sebentar lagi surat Al-Kautsar ini menjadi ujian bagi kita, karena nanti 10 Dzulhijjah adalah hari penyembelihan kurban. Apakah kita hanya mengandalkan ritual tanpa ibadah sosial yang lain? Perintahnya umum, punya 2.000 sedekah 2.000, punya 1.000 sedekah 2.000, nggak punya uang membantu pakai jasa, membantu pakai nasihat dan sebagainya, semua orang bisa. Tetapi nanti 10 Dzulhijjah yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berkecukupan. Bagaimana sabda beliau? Man wajada minkum sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa di antara kalian yang punya kelonggaran rezeki tapi tidak mau berkorban, maka tidak usah ikut sholat di tempat sholat kami. Masa itu disebut musola. Para sahabat yang berkecukupan tidak mau berkorban, diberi warning oleh Nabi, gak usah datang ikut sholat Idul Adha. Ya karena tadi ibarat mata uang yang sebelah. Padahal apa yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Firman Allah, wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan, harta apapun yang infakkan untuk kebaikan pasti diganti oleh Allah. Penggantiannya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, jangka menengah, bahkan sampai anak cucu. Masih ada lagi zaman Nabi, mana koso malun min sodaqatin. Harta itu tidak berkurang karena disedekahkan. Secara indrawi dilihat mata dan kalkulator digital memang berkurang, tapi nanti pintu langit dibukakan lebar-lebar untuk anak cucu kita. Para jamaah rahimakumullah, yang lebih berat lagi firman Allah yang satu ini, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum. Hei orang-orang yang menggenggam harta, tidak mau beribadah sosial, jangan kira harta yang kau genggam itu baik. Bal huwa syarrun lahum, itu adalah kejelekan. Sayuqawwamuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang digenggam terus, padahal di situ ada hak fakir miskin, nanti
dan di padang mahsyar harta tersebut dikalungkan di lehernya. Ketika semua orang berlari akan melewati jembatan As-Siratal Mustaqim di atas neraka, berlari meringankan beban diri, orang ini malah dikalungi hartanya sendiri yang disimpan terus di dunia yang bukan haknya, yang seharusnya ditransfer ke fakir miskin. Bukan semua, hanya sebagian. Walillahi miratus samawati wal ardh. Nanti ada di dunia ini ludes, Allah lah yang mewarisi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Para jamaah rahimakumullah. Jadi setinggi ritual apapun yang kita lakukan, kalau kita ini menggenggam harta yang bukan hak kita, yang itu mestinya milik fakir miskin lewat kita, maka perhatikan sabda Nabi berikut ini. As-sahiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wal bakhil ba'idun minallah. Orang yang kikir itu jauh dari Allah, meskipun rajin ritual sholat, Quran dan termasuk umroh. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Wal jahilus saqi ahabbu ilallah min abidin bakhil. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ritualnya tinggi tetapi kikir. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melapangkan hati dan pikiran kita untuk menjadi orang yang ritual tinggi dan sosial tinggi dua-duanya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الحكيم وتقبل منا من تلاوته إنه سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man ja'ala bihi akbar asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ibadallah usikum wa nafsi billahi fazal wa tahun wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin ba'da baina sinatana al-karim ayatin min ibadihi wa qala zamin qawli inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma shalli 'ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'il mursalin wa ikhwanina ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka samiyun qarib mujibud du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana
ربنا وتبارك لنا وطعمنا من عبادك الصالحين المقربين ولا تجعل من المغضوب عنهم الضالين ربنا آتنا لدنك رحمة وهب لنا من رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الذكر يذكركم واشكروا على ذكركم